Jadi nggak ada yang namanya THR ya Kak untuk penerima bantuan sosial. Sekali lagi saya ingatkan, tidak ada namanya THR bagi penerima bantuan sosial. Baik itu penerima bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH atau BPNT program sembako atau BLT lainnya. Tidak ada THR. Nah, yang mereka posting di media sosial bahwa bansosnya cair lagi, dapat bonus, wah dapat THR. Itu bukanlah THR, melainkan itu adalah bantuan sosial susulan yang cair yang ia terima. Contoh misalnya orang tersebut hanya menerima PKH aja selama ini, kemudian ia tervalidasi menjadi penerima BPNT juga. Nah, memang sudah cair bantuan sosialnya di bulan 2 kemarin, kemudian cair lagi sekarang di bulan Ramadan ini, dan itu bukan THR, itu adalah bantuan sosial validasi, bantuan sosial susulan. Memang cairnya di bulan Maret ini. Dan ada juga sebagian yang sebelumnya hanya menerima BPNT program sembako aja, kemudian tervalidasi menjadi penerima PKH juga di bulan Maret ini, dan cairnya di bulan Maret ini. Dan untuk BPNT-nya sudah cair di bulan 2 kemarin, dan yang ia terima di bulan Maret ini itu bukan THR, melainkan itu adalah bantuan sosial validasi namanya, PKH validasi atau BPNT validasi, dan baru cair di bulan Maret ini. Jadi sekali lagi nggak ada yang namanya THR. Nah, satu hal lagi di sini ada pencairan bantuan sosial susulan untuk yang termin 2, 3, 4. Nah, ini juga banyak yang salah kaprah nih di luar sana. Katanya bantuan sosial di bulan Maret ini cair lagi untuk KPM tertentu. Nah, itu yang dimaksud adalah bantuan sosial susulan, yang mana sebelumnya di bulan 2 kemarin pada saat teman-teman yang lain udah cair bantuan sosialnya untuk termin 1 atau batch 1, sedangkan penerima bansos yang lainnya itu belum cair. Nah, barulah dicairkan di bulan Maret ini. Ini adalah bantuan sosial pencairan susulan atau termin susulan untuk menggenapi kota PKH, yaitu kota PKH 10 juta KPM, dan untuk kota BPNT sebanyak 18,8 juta KPM. Selanjutnya ada kabar terbaru nih buat teman-teman penerima bantuan sosial yang mana ketika ngecek namanya di websitenya Cek Bansos atau di aplikasi Cek Bansos, sedangkan di sana masih muncul keterangan sembako 2024 misalnya November Desember 2024 atau PKH November Desember 2024. Nah, ini ada salah satu teman kita penerima bantuan sosial PKH yang menginformasikan bahwa katanya sudah cair bantuan sosialnya. Sedangkan pada saat dicek di aplikasi Cek Bansos, di sana masih muncul keterangan sembako statusnya tidak, dan untuk periode sembakonya November Desember 2024 belum terupdate. Nah, ini ada sedikit keterangan yang diberikan ya, bahwa katanya kemarin di bulan Februari sudah cair untuk komponen anak sekolah SD-nya bantuan sosial PKH-nya, yaitu sebesar Rp225.000 untuk alokasi 3 bulan melalui kartu KKS-nya. Dan untuk BPNT-nya untuk statusnya masih berada di November Desember 2024. Iseng-iseng ngecek ternyata sudah masuk saldonya, yaitu sebesar Rp600.000. Oleh sebab itu, buat teman-teman semuanya penerima bantuan sosial yang bantuan sosialnya belum cair, baik itu PKH atau BPNT, dan ngecek statusnya yang ada di Cek Bansos atau di websitenya Cek Bansos, maka tidak ada salahnya dicek secara berkala. Untuk kartu KKS-nya dicek secara berkala, karena ini sudah mulai banyak yang cair ya di beberapa wilayah. Jadi silakan dicek juga untuk kartu KKS-nya. Akan tetapi saya sarankan untuk memudahkan bagi yang punya HP Android, maka sebaiknya download aplikasi tabungan Simakmur atau Brimo ya, agar bisa memantau apakah bantuan sosialnya sudah masuk ke kartu KKS atau belum. Atau bisa juga dicek sekitar seminggu sekali atau 5 hari sekali ke agen KKS-nya atau ke ATM langsung. Nah, untuk penarikan bantuan sosial ini yang cairnya melalui kartu KKS bukan hanya bisa dicairkan melalui agen, akan tetapi juga bisa dicairkan melalui ATM langsung. Dan apabila misalnya ATM-nya rusak atau hilang atau tidak bisa digunakan lagi, maka yang punya buku tabungan bisa mencairkan bantuan sosialnya menggunakan buku tabungan untuk sementara waktu melalui bank setempat sambil menunggu untuk proses penerbitan kartu KKS-nya.
Nah, selanjutnya kita masuk ke edisi spesial untuk menjawab pertanyaan yang masuk. Akan tetapi bagi yang baru saja bergabung dan belum klik subscribe-nya, silahkan diklik dulu subscribe-nya. Nah, berikut ini ada komentar yang masuk dari Kak Berlian Basri. Waalaikumsalam ya Kak. Katanya pagi tadi tanggal 20 Maret 2025 untuk BPNT mandirinya udah cair. Tapi pada saat dicek bansos masih November Desember, tapi alhamdulillah tetap cair. Nah, jadi jangan patah semangat buat teman-teman yang lain ketika ngecek statusnya dicek bansos dan periodenya masih November Desember ya. Karena ini ada salah satu pernyataan lagi dari salah satu teman kita penerima bantuan sosial. Nah, untuk pencairan bantuan sosial kali ini memang sedikit membagongkan karena ada beberapa penerima bantuan sosial di sana statusnya sudah SI, sudah berubah tapi bansosnya belum masuk. Nah, kali ini statusnya yang ada di cek bansos belum berubah, akan tetapi bansosnya sudah cair. Nah, tapi apapun itu yang penting cair ya, jadi nggak ada salahnya rutin ngecek dan sering-sering memantau informasi yang saya sampaikan di channel ini. Pertanyaan berikutnya yaitu apakah yang didaftarkan untuk tambah usulan untuk PKH balita itu adalah orang tuanya atau anaknya. Nah, kalau orang tuanya kan sudah terima bansos ya, misalnya nih orang tuanya sudah terima bansos, kemudian akan menambahkan komponen balita. Nah, maka yang ditambahkan itu adalah anaknya, data anaknya ini yang diinput melalui aplikasi cek bansos. Akan tetapi kalau misalnya bingung nggak tahu caranya atau di sana ada beberapa arahan di aplikasi cek bansos yang sedikit membingungkan, nah maka saya sarankan lebih baik bawa akte lahir anaknya dan juga kartu keluarganya ke petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Minta tolong di sana ditambahkan, diusulkan data anak balitanya. Tapi satu hal yang perlu diketahui untuk aturan di PKH ini untuk balita itu terbatas. Yang bisa dihitung sebagai komponen PKH yaitu hanya untuk anak pertama dan juga anak kedua. Sedangkan untuk anak ketiga dan seterusnya sudah tidak bisa terhitung lagi sebagai komponen PKH. Untuk selanjutnya katanya nggak pernah dapat bantuan padahal suaminya tukang beca dan juga rumahnya pun ngontrak dan ada anak sekolah SD dan nggak dapat PKH. Nah, jadi daftar ya Kak untuk Kak Marliani Simangunsong, daftar melalui aplikasi cek bansos, daftar mandiri atau lapor ke petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Minta daftar melalui musyawarah desa atau musyawarah kelurahan. Untuk berikutnya yaitu katanya kenapa tiba-tiba bantuan per Januari 2025 ada keterangan tiba-tiba periodenya gagal. Pertanyaan saya, apakah bantuan sosialnya di tahun 2025 ini sudah cair atau belum? Kalau sudah cair berarti yang gagal ini untuk periode berikutnya. Akan tetapi kalau bantuannya di periode Januari, Februari, Maret 2025 ini belum cair dan muncul keterangan di sana gagal periodenya, coba diingat lagi apakah pernah melakukan perubahan biodata atau pergantian kartu keluarga, mungkin pembaruan atau sebagainya. Nah, kalau memang merasa pernah melakukan pembaruan kartu keluarga atau KTP, bisa jadi ini ada yang perlu dipadankan data-datanya. Jadi langsung lapor ke pendampingnya atau petugas SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Berikutnya, coba diingat-ingat apakah kakak pernah didatangi oleh petugas survei baru-baru ini, survei ground check. Nah, jangan sampai kakak datanya ada di ground check tersebut kemudian dilaporkan ke pusat ternyata tidak memenuhi syarat lagi atau ada data-datanya yang ternyata tidak memenuhi kriteria sehingga terjadi gagal bansos. Akan tetapi untuk informasi yang lebih akurat atau lebih jelasnya lagi, saya sarankan langsung minta dicekkan datanya yang ada di SIKNJ. Bisa tanya melalui pendampingnya atau bisa tanya melalui operator SIKNJ yang ada di desa atau kelurahan setempat. Nah, semua yang saya sampaikan tadi itu adalah gambaran umumnya, akan tetapi untuk detailnya lebih baik cek langsung yang ada di SIKNJ data-data dirinya. Untuk pertanyaan berikutnya, katanya kalau misalnya ada satu rumah terus terdapat 2 kartu keluarga itu gimana? Apakah dapat bantuan semuanya atau malah salah satunya aja yang dapat? Oke, jadi
Ada beberapa KPM di wilayah dampingan saya ya, mereka itu satu rumah terdiri dari orang tua, lansia, suami istri, kemudian masih satu rumah dengan anaknya yang sudah berkeluarga tapi sudah beda kakak. Jadi dalam satu rumah itu ada 3 kartu keluarga dan ketiga-tiganya waktu itu dapat semua. Karena kenapa? Karena mereka sudah beda kartu keluarga, akan tetapi mereka masih satu rumah. Nah, kenapa mereka masih satu rumah ya? Karena memang daripada ngontrak kan, lebih baik satu rumah bareng-bareng dengan orang tuanya. Dan juga bisa kelihatan kok pada saat saya survei waktu itu memang rumahnya ya layak bantu dan masih sederhana banget. Jadi untuk jawabannya ini tergantung nih, mereka ini satu rumah karena kenapa? Apakah satu rumah di rumah yang cukup mewah atau bagaimana? Jadi lebih baik tanyakan langsung melalui pendamping sosialnya. Akan tetapi untuk aturan ini itu tidak ada aturan bakunya karena beberapa KPM saya ada yang seperti itu. Baiklah, sekian info dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.